Federasi Serikat Guru Indonesia atau FSGI menilai tingkat minat belajar siswa menurun pada pelaksanaan pembelajaran jarak jauh atau PJJ fase 2 yang dimulai pada awal semester kemarin. Berdasarkan laporan, FSGI menemukan sejumlah daerah mengalami hal tersebut. Turunnya semangat belajar peserta didik ini pun dikeluhkan oleh banyak guru di Indonesia. Maka dari itu, kami dari kelompok 8 akan membawakan presentasi tentang kemandirian belajar atau self-regulated learning dan cara pengembangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dosen yang kami hormati, Ibu Siti Nurhayati, Magister Pendidikan CHKOM, selaku pengampu mata kuliah Psikologi Pendidikan. Semoga kita semua berada dalam keadaan sehat dan jangan lupa untuk bahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kami dari kelompok 8 yang terdiri dari saya, Serawati, sebagai moderator. Selanjutnya ada Sri Surya Junari sebagai presentator pertama dan keempat. Berikutnya ada Elsa Rizkina Agustin sebagai presentator kedua. Dan Nia Amalia sebagai presentator ketiga dan kelima. Seperti fakta yang sudah disebutkan di awal, bahwa adanya keterkaitan antara minat belajar dengan kemandirian belajar. Dengan mempunyai minat dalam diri untuk belajar, tentu kemandirian belajar pada diri anak akan muncul. Nah, untuk mengetahui jawaban mengenai penjelasan-penjelasan kemandirian belajar atau self-regulated learning, marilah kita perhatikan dengan baik dan simak penjelasan yang akan dijelaskan oleh presentator pertama, kedua, dan ketiga. Pada materi kali ini, terdapat 5 pembahasan yang akan disampaikan oleh presentator pertama, kedua, dan ketiga, yaitu yang pertama hubungan metakognisi dengan self-regulated learning, yang kedua pengaturan diri dalam belajar, yang ketiga aspek-aspek self-regulated learning, yang keempat SRL dan capaian prestasi akademik, dan yang kelima peran budaya dalam pengembangan keterampilan metakognisi. Selanjutnya akan dibacakan dan dijelaskan oleh presentator pertama kami, yaitu Sri Surya Junari. Kepada Sri, disilahkan. Materi yang pertama yaitu hubungan metakognisi dengan self-regulated learning. Apa itu self-regulated learning dan apa itu kognisi? Mari kita bahas. Belajar atau self-regulated learning ada keterkaitannya antara self-regulated dengan metakognisi. SRL merupakan strategi pemanfaatan kognisi untuk mengatur perencanaan, monitoring, dan evaluasi kegiatan belajar untuk mencapai belajar. Dan yang dijelaskan pada bab 8 bahwa metakognisi merupakan pengetahuan, kesadaran, dan kontrol seseorang terhadap proses dan hasil berpikir. Terima kasih kepada Sri Surya Junari atas penyampaian materi yang pertama, dan selanjutnya akan penyampaian materi kedua yang disampaikan oleh Elsa Rizkina Agustin. Yang kedua yaitu pengaturan diri dengan belajar. Sebelum menguraikan tentang SRL, diuraikan tentang pengaturan tingkah laku atau self-regulation of behavior. Yang pertama ada tingkah laku, pengaturan tingkah laku. Intensi yang baik saja tidak cukup untuk mewujudkan tingkah laku. Intensi ini harus menjadi tindakan, yaitu satu proses yang tergantung pada pengenalan kekuatan biologi pada satu sisi dan kekuatan belajar serta kognisi pada sisi yang lain. Pengaturan diri meliputi tiga proses, yaitu observasi diri, evaluasi diri, reaksi diri, atau mempertahankan memotivasi diri. Observasi diri, sebelum individu mengubah tingkah lakunya, ia harus menyadari tingkah lakunya. Semakin sistematis individu memantau tingkah lakunya, maka semakin cepat individu sadar akan apa yang dilakukannya. Evaluasi diri, menentukan apakah tindakan individu yang dilakukan sesuai dengan yang diinginkan atau personal standar. Reaksi diri, penilaian diri selalu diikuti reaksi diri. Ketika individu berhasil melakukan sesuatu, individu merasa puas dan senang. Reaksi diri dapat mengarahkan individu apakah harus menentukan tujuan. Reaksi diri, untuk mencapai tujuan individu perlu tahapan-tahapan yang menghasilkan reaksi diri yang baik. Yang kedua,
pengaturan diri dalam belajar. Menurut Pintridge dan de Groot menjelaskan bahwa beberapa macam definisi SRL. Namun dari SRL tersebut hanya 3 komponen yang penting dalam mengatur belajar. Yang pertama, strategi metakognisi siswa untuk merencanakan, memantau, dan memodifikasi kognisi mereka. Yang kedua, cara siswa mengelola dan mengontrol usaha mereka dalam tugas akademik. Contoh, jika siswa menekuni tugas-tugas, maka mempertahankan dorongan untuk menyelesaikan tugas-tugasnya. Yang ketiga, aspek SRL yang sangat penting adalah strategi kognisi yang secara nyata digunakan untuk belajar, mengingat dan memahami materi bidang studi dari 3 komponen tersebut digunakan sebagai definisi kerja dalam penelitiannya. Yang ketiga, pengaturan dari menurut Zimmerman. Jika siswa telah menggunakan SRL, maka siswa tersebut memiliki strategi untuk mengaktifkan metakognisi, memotivasi, dan tingkah laku dalam proses belajar mereka sendiri. Definisi SRL mengasumsikan pentingnya 3 elemen. Yang pertama, strategi SRL merupakan tindakan dan proses yang diarahkan untuk menguasai informasi atau keterampilan yang meliputi cara, tujuan, dan persepsi siswa yang bersifat instrumental. Strategi tersebut memanfaatkan metode-metode atau mengatur, mengubah informasi, self-consequencing, pengulangan informasi, serta penggunaan bantuan memori. Yang kedua, self-efficacy, mengacu pada persepsi tentang kemampuan seseorang dalam mengatur dan melakukan tindakan yang dibutuhkan guna meraih kinerja keterampilan yang telah direncanakan untuk tugas-tugas tertentu. Yang ketiga, tujuan-tujuan akademik atau nilai-nilai sosial, kesempatan-kesempatan kerja setelah lulus yang sangat bervariasi. Zimmerman 1989 menjelaskan bahwa proses SRL terdapat 3 hal yang saling berpengaruh, yaitu personal, lingkungan, dan tingkah laku. Kesimpulan akhir dari Zimmerman SRL, siswa dikatakan SRL apabila siswa tersebut memiliki strategi untuk mengaktifkan metakognisi, motivasi, dan tingkah laku dalam belajar mereka sendiri. 4. Pengaturan diri dalam belajar atau Permun. Ada 4 komponen belajar. Yang pertama, ada strategi pemrosesan. Aktivitas berpikir yang digunakan siswa untuk memproses isi materi yang dipelajari dan untuk mencapai tujuan belajar dengan kegiatan belajarnya. Yang kedua, strategi mengatur metakognisi yang diarahkan pada strategi pengaturan belajar diarahkan demi terwujudnya kondisi sehingga tujuan belajar dapat tercapai. Yang ketiga, model belajar secara mental merupakan konsepsi yang utuh menyeluruh, yakni konsepsi dan miskonsepsi mengenai proses belajar. Yang keempat, orientasi belajar merujuk pada seluruh aspek dari tujuan-tujuan pribadi yang ingin dicapai, intensi, sikap, kekhawatiran, dan keraguan siswa yang terkait dengan belajarnya. Terima kasih Elsa atas penyampaian materi yang kedua, dan selanjutnya materi ketiga akan disampaikan oleh Nia Amalia. C. Aspek-aspek self-regulate learning. Terdapat 7 aspek. Di antaranya yaitu 1. Self-evaluation atau penilaian diri sendiri. Pernyataan mengindikasikan siswa untuk menilai kualitas tugas yang telah diselesaikan. Pemahaman terhadapan lingkungan kerja atau usaha dalam kaitan dan tuntunan tugas. Yang kedua, goal setting and planning. Menetapkan tujuan dan perencanaan. Pernyataan yang mengindikasikan siswa untuk mencapai tujuan pendidikan dan rencana untuk menyusun urutan prioritas. Menentukan waktu yang menyelesaikan rencanakan semua aktivitas yang terkait dengan tujuan tersebut. Yang ketiga, seeking informasi atau mencari informasi. Pernyataan yang mengindikasikan upaya untuk mencari informasi yang berkaitan dengan tugas dari sumber-sumber lain saat mengerjakan tugas. Yang keempat, keeping records and monitoring atau menyimpan catatan dan mengawasi. Pernyataan yang mengindikasikan upaya siswa untuk mencatat hal-hal penting dalam pelajaran atau diskusi. Yang kelima, self-konsekuensi atau konsekuensi diri. Pernyataan yang mengindikasikan upaya siswa dalam mempersiapkan atau membayangkan dan melaksanakan ganjaran untuk kesuksesan dan kegagalan. Yang keenam, seeking social assistance atau mencari dukungan sosial. Pernyataan mengindikasikan siswa untuk mencari bantuan dari rekan-rekan sebaya, dari guru, dan orang dewasa. Yang A, reviewing record atau memeriksa catatan. Pernyataan yang mengindikasikan siswa untuk membaca kembali catatan ulangan dan buku teks. Yang ketujuh, environmental structuring atau mengatur lingkungan. Pernyataan yang mengindikasikan upaya siswa untuk mengatur lingkungan belajar agar lebih nyaman dengan mengatur lingkungan fisik maupun psikologis. Terima kasih Nia atas penyampaian materi yang ketiga, dan selanjutnya materi keempat akan disampaikan oleh
Sri Sirajunari. Kepada Sri, Materi yang silakan. keempat yaitu self-regulated learning dan capaian prestasi akademik. Terdapat 3 poin dalam hal yang dapat kita capai untuk meningkatkan prestasi akademik dalam self-regulated learning, yaitu Terima kasih Sri atas penyampaian materinya. Dan selanjutnya ada penyampaian materi yang kelima yang akan disampaikan oleh Nia. Bagaimana ya Kepada Nia, peran-peran silakan. budaya dalam pengembangan metakogni ini? Mari kita bahas. Peran budaya dalam pengembangan keterampilan metakognisi. Beat atau Rutter 1994, perbedaan individu dalam perkembangan metakognitif dapat diterangkan dari hasil interaksi manusia dalam konteks sosial dan budaya. Masyarakat yang satu dengan yang lain memiliki budaya masing-masing dan budaya tersebut dapat mempengaruhi perilaku individu. Bagaimana individu belajar berpikir, memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari dipengaruhi oleh penyesuaian terhadap nilai-nilai, kepercayaan yang berkembang dalam masyarakat dan budaya mereka. Jadi, uraian tersebut bahwa budaya mempengaruhi proses metakognitif, ini berarti budaya mempengaruhi kognisi dan strategi pengaturan kognisi dalam konteks belajar. Budaya mempengaruhi proses belajar, berpikir, memecahkan masalah, kehidupan sehari-hari, perkembangan penguasaan, dan penggunaan bahasa. Penelitian lintas budaya dengan jelas menyatakan bahwa faktor kebudayaan memengaruhi perkembangan dan proses bekerjanya kognisi. Sebagai contoh penelitian, Agarwal 1993 menemukan bahwa budaya dan sistem kepercayaan mempengaruhi mental masyarakat Indian. Penjelasan keterkaitan antara budaya dengan perkembangan metakognisi memberikan ciri peranan penting bagi orang tua dan lembaga sosial yang lain dalam susunan yang harmonis atau orkestra, mengacu pada pandangan Vygotsky 1978, fungsi mental yang lebih tinggi dilakukan dengan berdasarkan kehidupan sosial dengan mereka yang sudah berpengalaman lebih banyak dalam budaya mereka. Berikut ini adalah 3 grafik yang menunjukkan angket siswa mengenai minat belajar. Grafik ini kita ambil dari salah satu website dalam internet, yaitu perangkatpembelajaran.blogspot.com, yang menunjukkan bahwa pada 3 grafik tersebut memiliki angka persentase yang meningkat dibanding sebelumnya, dibandingkan dengan grafik pertama, kedua, dan ketiga. Yang naik itu dari segi perhatian, daya tarik, kesenangan, kemauan untuk tahu lebih banyak, dan ketekunan. Alhamdulillahnya mungkin di masa sekarang dengan metode-metode yang semakin berkembang sesuai dengan zaman, sehingga pembelajaran di Indonesia semakin inovatif dan kreatif. Kesimpulan pada materi mengenai kemandirian belajar atau self-regulated learning yaitu kemandirian belajar tidak hanya aspek yang sangat menarik dan penting bagi pengetahuan, kesadaran, dan kontrol seseorang terhadap proses atau hasil berpikirnya, tetapi juga merupakan pusat kemampuan mental yang melibatkan proses berpikir secara rasional. Karena self-regulated learning memainkan peranan dalam banyak macam semua aktivitas mental yang berhubungan dengan persepsi, pikiran, ingatan, dan pengolahan informasi yang memungkinkan seseorang memperoleh pengetahuan, memecahkan masalah, dan merencanakan masa depan atau semua proses psikologis yang berkaitan dengan bagaimana individu. Saran dari kami untuk pendidikan di Indonesia yaitu marilah kita bangun kemandirian belajar dalam diri kita dulu, terutama sebagai seorang pendidik. Selalu mau untuk belajar dan memperbaiki diri itulah sangat penting. Jika sudah terciptanya dalam diri kita, baru mulailah bangun. Didiklah rasa-rasa ingin belajar dan tahu pada peserta didik kita. Supaya kemandirian belajar dan minat belajar tetap seperti sebuah kutipan, kita tidak akan pernah berpindah tempat jika kita tidak mau bergerak. Gapai semua yang kamu inginkan dengan sebuah langkah kecil dari dirimu sendiri. Dan harapan dari kami juga tentunya, kami berharap budaya minat belajar dan kemandirian belajar ada dalam diri setiap manusia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih kami haturkan kepada Ibu dan teman-teman semua telah menyimak dan mendengarkan penjelasan dari presentasi kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.